Cek, cek. Halo. Kalau teman-teman masuk, em, jadi tampilnya segini ya di repositori GitHub saya. Em, Teman-teman bisa akses materinya di slides. Ini slide-slide saya dari sesi pertama sampai sesi keempat. Em, Cuman untuk yang sesi kedua sampai keempat memang eh, kayaknya belum fix ya. Jadi untuk sesi-sesi berikutnya akan saya update lagi. Dan eh, untuk sesi hari ini kita pakai yang file ini ya, pertama, R Training 1. Oke. Teman-teman bisa download ya. Ada tombolnya di sini. Em, Selain slides-nya, juga minta tolong teman-teman buat mendownload codingnya. Em, di sini ada folder notes dan ini ada file R-script namanya version 1. Teman-teman bisa download juga. Kalau sudah di-download, bisa dibuka RStudio. Em, Kalau menggunakan komputer lab, harusnya ada ya RStudio. Coba dicek dulu. Nah, setelah itu RStudionya dibuka, saya minta tolong buat membuka RScript yang tadi telah di-download ya. Bisa klik file, lalu open file. Terus pilih RScript yang udah di-download. Teman-teman yang pakai laptop pribadi, apakah udah ada RStudionya semua? Belum ya? Oke, nanti kita bakal ada bakal bahas step by stepnya juga buat menginstall RStudio-nya. Ya, pakai terminal. Oh, mending install RStudio-nya juga. Beda-beda. Jadi R itu bahasa pemrogramannya, sedangkan RStudio itu kayak platform buat si bahasa pemrogramannya itu. Jadi kita di sini pakainya RStudio. Nanti saya akan bahas sekali ya. Jadi eh, buat teman eh, yang belum ada R, eh, kayaknya kita coba move on ke oh sorry. Oke. Em, Teman-teman mungkin yang belum mendownload R bisa klik link di presentasi saya. Ini ada link buat eh, R-nya, bahasa pemrogramannya itu sendiri, dan RStudio.
Oke, coba saya klik. Oke, Ehm, untuk instalasinya, teman-teman bisa mendownload R-nya dulu. Jadi R ini yang dari website keren.rstudio.com. Ada linknya masing-masing untuk operating system yang berbeda ya. Ada yang buat Mac, ada yang buat Windows. Ini disesuaikan dengan operating system device teman-teman. Misal teman punya eh, laptop Windows itu bisa di-download ini ya linknya. Install R for the first time. Kalau Mac, kita pakai link yang Mac. Em, nah ini tergantung apa. Kalau Mac-nya udah yang baru ya, yang M1, M2 dan lain-lain ini eh, langsung klik yang atas ya. Kalau Mac yang sebelum-sebelumnya, yang generasi sebelum-sebelumnya, yang masih pakai Intel bisa menggunakan link di bawahnya. Mungkin kita sambil nunggu teman-teman buat download R ya. Eh, Kalau misalnya ada yang pengen ditanyain, langsung tanya aja. Oke. Buat yang baru masuk, untuk materi hari ini bisa di-download di website ini, bisa diketik browsernya, lalu em, slides untuk hari ini, slides yang pertama ini, art training 1, dan kita juga akan menggunakan coding dari R script-nya, ini bisa di-download juga ya.
Instalasinya aman, teman-teman? Oke. R-nya bisa dibuka ya. Sorry, R studionya maksudnya. R studionya bisa dibuka. eh Terus buka R script yang telah di-download dari GitHub saya tadi. Lalui file open file. Oke. Oke. Eh, saya sambil lanjut aja ya materinya. Jadi R itu apa sih? R itu bahasa pemrograman yang biasanya itu dipakai buat statistical computing, tapi bisa digunakan untuk field-field lain juga ya. Contohnya seperti kita di ilmu ekonomi yang di mana analisis kita uh, there's a lot of data involved dan statistical dan econometric models. Jadi R ini biasanya untuk kita sebagai ekonomis kita bisa menggunakan R untuk loading and manipulating data from almost any source, mau data mikro, data makro, lalu bisa melakukan analisis descriptive statistics dan membuat grafik-grafik yang advance. Eh, Setelah itu bisa juga buat econometric modeling dan kita juga bisa membuat function sendiri dan program sendiri dan eh, membagikannya ke komunitas R. Kita kita nanti akan pelajari functions itu apa di R, dan kita juga bisa membuat function sendiri gitu ya. Jadi biasanya programmer-programmer R itu bisa membuat program-programnya sendiri gitu. Dan itu karena R gratis ya, eh, itu bisa dibagikan di internet gitu biasanya. Nah, karena kita menggunakan R buat economics seperti yang sudah saya singgung tadi, R ini gratis. Jadi nggak ada licensing cost kayak Stata maupun MATLAB. Powerful, advanced statistical and econometric abilities, fleksibel dari kalkulasi yang sangat-sangat simple menjadi eh, analisis yang kompleks juga bisa menggunakan R, reproducible. Jadi kita bisa mengcoding di R dan code kita itu bisa dibagikan dengan teman-teman kita untuk eh, supaya mereka bisa ngeran hal yang sama dengan kita gitu. Jadi kayak tadi saya telah membagikan R script yang nama filenya tadi session 1 ya. Eh, itu dibikin dari R script dan code itu bisa saya bagikan ke teman-teman semua buat aksi ini gitu. Industry relevant digunakan di akademia kayak kita sekarang dan juga economic research institutions. Barangkali teman-teman nanti tertarik untuk bekerja di institusi-institusi riset, mereka juga banyak menggunakan R, growing community. Eh, Tadi juga saya sempat singgung juga banyak programmer R ini membagikan program-programnya dan itu dibagikan ke internet dan easily accessible gratis juga. Em, Terakhir untuk publication quality outputs. Jadi kita bisa eh, membuat grafik-grafik yang estetik dan juga reports. Nah, ini bakal kita bahas lagi. Kita bakal dalemin lagi di pertemuan ketiga di tentang visualisasi data dan Markdown. Ini buat eh apa
membuat grafik-grafik dan report gitu. Kita pelajari lagi. Oke, tadi teman-teman udah installer ya buat teman-teman yang pakai device pribadi. Apakah masih ada yang perlu bantuan mungkin? Oke, aman ya. Nah, eh, pada instalasi R ini kan ada dua hal yang diinstal. Pertama, core programming language dari R sendiri dan R Studio. Kayaknya saya lupa buat nunjukin R Studionya. Em, Teman-teman kalau udah menginstal programming language-nya bisa lanjut menginstal RStudio-nya. Nah, RStudio ini dia itu disebut Integrated Development Environment yang memang dibuat untuk R. Nah, ini membuat R lebih user friendly. Jadi kita bisa handle the program better. Kalau misalnya pakai terminal tadi untuk R agak sulit ya. Saya sendiri sebenarnya juga belum pernah gitu pakai raw programming language-nya gitu. Jadi saya selalu pakai RStudio. Nah, ada empat panes di RStudio. Langsung saya tunjukin aja kali ya di RStudionya. Teman-teman bisa lihat di sini ada empat panes ya. Ini yang kita namakan script pane. Ini environment, ini files, plots, packages dan lain-lainnya. Sedangkan ini console. Oke, kita mulai dari script pane dulu. Jadi untuk script pane ini kita bisa menulis, mengedit atau menyimpan R codes. Dan R codes yang kita tulis, edit dan simpan ini reproducible. Jadi bisa digunakan juga untuk teman kita yang ingin mengcoding sama dengan kita gitu ya. Contohnya tadi di sini salah satu contoh R script ini yang saya buat dan saya bagikan ke teman-teman. Lalu environment pane ada di kanan atas. Ini dia ngelis semua objek yang ada di mem kita. Jadi di R ini setiap objek yang kita generate di R Studio nanti akan muncul di environment di sini. Nanti kita akan lihat contohnya. Console pane di kiri bawah ini di mana comments itu tereksekusi dan hasil dari coding-coding yang kita run itu ada di console pane di kiri bawah, ada di sini. Contoh ya, misal saya run tambah 7 gitu. Nah, hasilnya itu akan muncul di konsol di bawah sini gitu. Ini yang dinamakan console pane. Di mana eh, hasil dari kode muncul gitu ya. Yang terakhir ada files, plots, packages, help. Itu di kanan bawah. Ini buat mengatur file browser dan working directory, plots dan visualisasi. Jadi ketika kita membuat plots itu juga akan muncul langsung di kanan bawah sini di bagian plots. Um, Install and load packages ini juga ada di bagian packages ya. Jadi ini
package-package yang ada di R yang sudah terinstall di komputer ini. Itu ada di bagian packages. Kita bisa lihat di sini. Dan terakhir untuk akses documentation. Nah, di sini ada bagian help. Ini kita bisa menanyakan eh, functions atau coding-coding dan coding-coding dari R yang kita pengen tahu eh, deskripsinya itu apa sih gitu. Ini mungkin teman-teman ada yang pernah pakai Tata, ini kayak help gitu ya. Jadi kalau di Tata tuh help dia akan muncul dokumentasi gitu. Nah, eh, sama juga di R juga kayak gitu. Ketika kita menanyakan R eh, sintaks ini buat apa gitu-gitu, itu ntar akan muncul di mirip dengan apa syntax help di Stata. Mungkin teman-teman yang familiar dengan Stata ya. Ya, sorry. Eh tapi R Studionya biasa bisa dibuka nggak? Eh Start new session nggak bisa lagi. Coba di close dulu deh. Coba close dulu buka lagi. Nggak bisa. Oh sorry. Aku coba lihat. Mungkin bisa pakai R yang ada di komputer dulu ya Mbak, sementara. Oke, em, kita lanjut ya teman-teman. Bentar ini saya lagi mikir eh buat ngerannya gampang gimana. Soalnya mesti megang mic juga kan. Sebenarnya bisa langsung kontrol enter nih eh, tiap barisan komennya jadi gampang gitu. Mungkin saya sesekali bakal lepas mic ya biar gampang juga. Oke. Jadi di level yang paling simple, R ini bisa menjadi interaktif kalkulator. Nah, tadi kita udah sempat lihat kan untuk 5 tambah 7 misal. Teman-teman bisa copy paste dari R script-nya ke konsol atau juga bisa eh, pakai shortcut yaitu Control Enter. Nah, buat Mac itu juga bisa pakai Command Enter. Oke. Nah, instead of repeating calculations, kita juga bisa menyimpan
results pada objek di R itu eh, seperti ini ya. Kayak kita menyimpan results dari 5 tambah 7 di objek bernama X. Nah, tapi ketika kita eh, menyimpan si 5 tambah 7 ke X ini, kita nggak akan melihat langsung hasilnya. Nah, jadi untuk melihat langsung hasilnya, kita harus manggil X dengan cara kita type X saja dan akan keluar hasilnya dari objek X tadi yang sudah diassign ya, 5 tambah 7. R juga bisa melakukan operasi lainnya, misalnya kalian, square root dan pembagian, exponentiation. Contohnya ini ya, kita bisa run. Misal 100 kali 100, terus ini kita juga langsung run toh dari square root dan pembagian, dan yang terakhir exponentiation. Nah, ya saya kira untuk R level yang paling simple, R bisa menjadi itu ya kalkulator yang interaktif gitu. Nah, selanjutnya kita akan move on ke eh, brief look dari objects dan functions di R. Di R itu ada yang namanya objects dan functions. Objects itu kayak tadi ya, yang kita sudah assign X, di mana X itu 5 plus 7, kita sebut X itu sebagai objek. Ini juga contoh lain dari objek. Kita assign A eh, 1, dan kita juga bisa mengassign A itu eh, lebih dari satu elemen. Di sini ada angka 1, 2, dan 3. Dan mungkin saya juga pengen highlight kalau objeks ini kita assign dengan panah kayak gini ya di R. Jadi eh, ketika kita run ini eh, satu ini nggak akan muncul juga. Jadi kita harus panggil A supaya eh, apa namanya, satu ini muncul gitu ya. Karena kita udah mengassign satu ke A, jadi yang muncul akan satu. Tapi ketika kita mengassign A ini terdiri dari beberapa elemen, eh, salah satu, dua, dan tiga, ketika kita panggil A, yang keluar akan satu, dua, tiga. Jadi tergantung dengan elemen yang kita assign pada objek tersebut. Nah, itu tadi objects. Ada yang namanya functions. Functions ini eh, dia menginput objects dan dia akan mengeluarkan output dari objek tersebut. Contoh yang gampang adalah sum. Jadi ada built-in function dari R yang disebut sum. Eh, Kayak gini ya. Ini function.
ketika kita memasuk A tadi yang terdiri dari elemen satu 2 dan 3 di sum ini, R akan mengeluarkan output berupa jumlah dari elemen-elemen yang ada di objek A. Gambarannya function tuh seperti itu. Jadi ada input yang berupa objek dan R akan mengeluarkan output dari functionnya tersebut ya. Kita juga bisa mengassign suatu function ke suatu objek gitu. Contohnya ini, ketika saya run em, dan saya panggil, ketika ketika saya run dan saya panggil akan keluar juga hasilnya, yaitu sum dari A gitu. Oke, eh, kita move on ke atomic objects. Jadi tadi di R kita sudah lihat yang namanya objects. Ini ada yang namanya atomic objects. Atomic objects ini eh, semacam bentuk-bentuk dari elemen eh, yang bisa di-store di suatu objek gitu. Contohnya yang pertama numerik gitu. Nah, tadi objek A tadi yang kita sudah generate itu objek yang numerik karena dia terdiri dari angka. Ada juga integer atau full numbers. eh, di R ini untuk integer harus ditambah L di belakang angka supaya R tahu kalau kita itu menginput suatu integer. Ada complex numbers, mungkin ekonomi nggak akan terlalu kepake ya. Terus ada Boolean values atau logical values, jadi dari true and false. Dan terakhir ada strings atau characters. Jadi di luar elemen-elemen yang angka dan true and false gitu ya. Contohnya ini hello world. Ini contoh yang dipakai untuk belajar programming. Mungkin kalau belajar basic dari Python eh, mau R itu suka pakai contoh ini hello world gitu ya. Em, Oke. Selanjutnya ada yang dinamain data structures. Nah, em, jadi struktur data yang bisa menyimpan atomic objects ini, hal-hal yang elemen-elemen yang numerik atau dalam bentuk string atau dalam bentuk logical values, itu bisa disimpan dengan berbagai macam struktur data. Nah, yang pertama vectors itu struktur data yang paling simple di antara teman-temannya. Ada traces eh which is dia itu koleksi dari vektor yang panjangnya sama itu. Ada factors di mana itu categorical data, bisa ordered dan unordered. Ada data frames, itu koleksi dari vectors yang panjangnya sama, tapi isinya bisa macam-macam. Bisa numerik, bisa string, bisa logical values, dan lain sebagainya. Dan terakhir ada lists. Dia mirip data frame, tapi bisa mengoleksi vektor yang panjangnya berbeda gitu. Untuk hari ini kita cuman fokus ke vektor untuk
pertemuan minggu depan kita akan lebih mendalami lagi uh, matrices dan data frames. Sebenarnya kita tadi udah sempat menyinggung vektor. Jadi vektor itu eh, kita bisa generate di R menggunakan fungsi C. Em, ini tadi ya, kayak yang ini. Objek A ini terdiri dari tiga elemen. Nah, untuk menyimpan tiga elemen tersebut, kita perlu yang namanya vektor. Dan vektor ini nih ya, eh, kita menggunakan fungsi C untuk menyimpan elemen yang lebih dari satu kepada suatu objek gitu. Oke. Mungkin kita bakal latihan lagi buat contoh-contoh lain di vektor. Ada numeric vector. Ini contohnya objek Y kita assign uh, vektor dari 1 sampai 5. Kita panggil Y dan akan keluar result itu angka 1 sampai 5. Lalu ada karakter vektor. Um, ini bisa kontrol enter. Kita assign objek bernama hello dan ini terdiri vektor dengan dua elemen string ya, yaitu hello dan world. Jika kita panggil objek yang bernama hello tadi, akan keluar resultnya, yaitu elemen yang kita sudah assign ke objek yang bernama hello. Dan elemen-elemen ini disimpan dengan uh, struktur data yang bervektor gitu ya. Ini juga ada uh, vektor yang bernama mixed. Jadi mixed ini terdiri dari uh, atomic objects yang uh, berbeda-beda nih. Kayak misalnya satu ini numerik, ini text ini string, dan true ini adalah logical value. Nah, coba kita run dan kita panggil, kita akan keluar hasilnya. Satu text dan true. Tapi kita perlu mengingat bahwa eh, vektor ini cuma bisa menyimpan elemen-elemen i- dengan satu tipe atomik. Jadi kan tipe atomik tadi ada macam-macam, numerik, integer, kompleks, boolean atau logical values atau strings. Nah, ini cuma bisa menyimpan satu tipe eh, atomic object. Nah, karena tadi atomic object-nya itu mixed gitu ya. Ada yang numerik, ada yang string, ada yang logical value. Cuman bisa eh jadi R ini menyimpan si mixed ini sebagai karakter gitu. Jadi kita lihat bahwa em, atomic atomic object karakter ini adalah atomic object yang paling fleksibel. Jadi em, untuk vektor yang kayak mix begini, dia akan dikonversi sebagai karakter di R, walaupun elemen-elemennya itu sebenarnya nggak semuanya eh, karakter gitu ya. Oke, em, kita lanjut
ke vector operations, di sini kita bisa melakukan eh, kalian contohnya ini untuk vektor tadi kan kita sempat melihat contoh dari em, operations untuk sorry ya ini ya ini kan bukan vektor ya karena dia nggak di generate dengan fungsi C tadi. Nah eh, di sini kita latihan dengan contoh yang vektor. Semisal saya punya vektor yang bernama prices yang dimana ini correspond to different prices of different goods. Misal ini saya run dan misal kita kalba itu em, arah akan mengalihkan setiap elemen yang ada di vektornya ini dua gitu. Terus contoh lainnya, misalnya kita membuat vektor lagi yang bernama quantities. Ini misalnya em, quantities yang sudah terjual dari masing-masing goodnya. eh Coba kita run dan semisal kita ingin tahu revenue-nya berapa, kita bisa kalkulasi menggunakan berbagai apa namanya objek yang berbeda-beda ya, yang sudah kita assign di R. Di sini kita udah assign prices dan sudah assign quantities. Kita coba mengalihkan prices dan quantities dan kita assign objek baru untuk hasil perkalian dari objek-objek tadi, prices dan quantities. Kita run. em, dan ini hasil dari perkalian vektor prices dan vektor quantities gitu ya. Lalu kita juga bisa menggunakan functions em, pada objek kita new untuk mendapatkan total revenue. Mungkin sampai sini ada yang ingin ditanyakan dari teman-teman. Oke. Masih gampang ya kayaknya ya. Atau gimana nih? Masih dasar-dasarnya ya. Ini memang hari ini saya sengaja nggak cover dulu yang eh, hal-hal yang paling dasar, especially vektor ya. Jadi ketika udah dapet basicnya di vektor, nanti transisi ke matrices dan data itu jadi lebih gampang gitu. Oke, mungkin saya lanjut. Vektor juga, oh sorry, R ini juga secara otomatis mengassign eh, object type kepada em, eh, vektor gitu ya. Jadi misalnya kita memiliki vektor yang diassign di objek X, di mana vektor tersebut terdiri dari angka
1,1, 2,2, dan 3,3. Ini berdasarkan atomic objeknya kita sebagai numerik. Nah, eh, ketika kita tanya ke R, eh, is that numerik dan kita assign objeknya, R akan mengeluarkan output true karena ini vektor numerik gitu. Coba ya, kita coba di R. Misal ini numerik, sorry, X kita assign vektor ini dan em, kita menggunakan function is.numeric di mana inputnya adalah X, R akan mengeluarkan output true. Kalau misalnya kita misal kita pakai ini fungsi is.character ya untuk X yang numerik gitu. Ini akan keluar false karena X yang kita assign tadi itu terdiri dari elemen-elemen yang atomic object-nya itu numerik gitu ya. Ini coba saya run contoh-contoh berikutnya. Jadi secara otomatis R itu mengklasifikasikan atomic object type-nya berdasarkan yang kita input ya pada vektornya begitu. Ada komen-komen lain juga buat mengidentifikasi atomic object type-nya. Jadi misalnya eh, ini yang terakhir kan X yang kita assign ini karakter ya. Jadi karena tadi saya eh mengassign vektor ini ke objek yang bernama X, jadi setiap saya assign lagi ini akan ke replace. Dia akan ke replace sampai eh ini objek yang karakter ya. Oke. Nah, kita menggunakan coba ya, menggunakan comment type of atau mode untuk mengidentifikasi objek type-nya. Uh, mode X, dia akan mengeluarkan output karena X yang kita assign ini adalah elemen-elemen karakter gitu. Oke, ini saya ada latihan sih. Sebenarnya ada dua soal. Bentar. Oke. Em, saya pengen teman-teman eh coba ngerjain dua soal ini. Em, habis itu ntar kita bahas bareng-bareng. Mungkin sekitar 10 menit dari sekarang ya buat pengerjaannya. Itu kita bahas bareng-bareng.
Oke teman-teman, udah atau masih butuh waktu sedikit lagi? Sudah. Oke, mungkin sambil eh, saya bahas juga ya. Em, oke, oke. Em, kita coba bahas dari nomor satu. Oke, perintah pertama, create a vector containing the numbers 1.9 and 3.14. Store the result in a variable called z. Ini variable juga bisa ya objek gitu ya. Z kita assign vektor 1,1, 9 dan 3,14. Um, perintah kedua, create a new vector that contains z 555 then z again in that order. Don't assign this vector to a new variable so that we can just see the result immediately. Oke. Um, kita buat vektor baru yaitu z 555 dan z. Nanti akan keluar resultnya yang terdiri dari uh, vektor z yang sudah kita assign tadi. Jadi ini ya, ini vektor z-nya yang terdiri dari tiga elemen. Um, terus 555 elemen yang baru kita input di vektornya dan z lagi. Kira seperti itu hasilnya. Lalu perintah ketiga, take the square root of z minus 1 and assign it to a new variable called my sqrt. Di sini kita pakai function sqrt ya untuk eh, apa operasi square root. Di sini kita buat objek baru my square root dan kita assign uh, square root dari z minus 1. Nah, kira-kira square root ini uh, terdiri dari vektor yang, sorry, ya, my square root ini yang kita barusan assign, ini terdiri dari vektor yang elemennya berapa gitu, atau lengthnya berapa? Mungkin teman-teman bisa menjawab dari hasilnya. Berapa? Tiga. Ya, betul, tiga. Jadi ketika kita panggil ya, ini akan ada elemen. Jadi untuk objek my square root ini dia eh, mengurangi elemen-elemen yang ada di Z dengan satu. Jadi ini 1,1 dikurangi satu, terus 9 dikurangi satu, 3,14 dikurangi satu. Terus mereka function square root ini akan eh, apa menghitung square root ya, akarnya dari Z minus satu ini. Gitu. Jadi akan tetap ada tiga elemen seperti itu.
Saya tulis juga di sini. Oke, selanjutnya nomor 2. Perintah pertama, for Z containing the elements 1.9 and 3.14. Ini masih elemen Z yang tadi kita assign. Sorry, objek Z atau full Z yang tadi kita assign. eh, kita compute Z dikali 2 ditambah 100. Lalu compute Z dikali vektor yang terdiri dari eh, angka 2 tapi ada 3 elemen dari angka 2 lalu ditambah dengan vektor yang terdiri dari angka 100 tapi ada 3. Kita lihat jawabannya sama apa beda. Oke, kali 2 tambah 100. Oke, bisa kita lihat hasilnya sama ya teman-teman. Walaupun di contoh pertama ini dia bukan vektor, dia kan bisa disebut skalar karena dia vector of length one. Em, di sini karena Z ini memiliki 3 elemen, jadi R ini akan eh, melakukan perkalian untuk setiap elemen yang ada di Z ini dengan 2. Dan setelah itu setiap elemen akan ditambahkan dengan 100. Seperti itu. Dan hasilnya sama dengan contoh yang kedua. Karena eh, apa jumlah elemennya ini mengikuti jumlah elemen yang ada di Z. Seperti itu. Jadi akan ada eh, tetap akan ada 3 elemen di hasil akhirnya dan hasilnya sama ya. Oke. Em, sekarang untuk perintah kedua dari nomor kedua, add a vector from 1 to 4 and a vector of 0 and 10. What do you observe? Oke, kita coba ya. Oke, jadi kita akan mendapatkan hasilnya di sini 1, 12, 3, 14 hasilnya. Berarti kan di sini satu ini ditambahkan dengan 0, lalu 2 ditambahkan dengan 10, 12 hasilnya. 3 ditambahkan dengan 0, dan 4 itu ditambahkan dengan 10 gitu. Jadi 14. Nah, ini yang kita sebut dengan vector recycling. Jadi di R itu walaupun jumlah elemen pada vektornya eh, berbeda, kita tetap bisa melakukan arithmetic gitu. Jadi di sini karena jumlah vektor jumlah elemen dari vektor yang pertama adalah 4 dan jumlah elemen pada vektor kedua adalah 2. Karena 4 ini kelipatan dari 2, jadinya eh, untuk elemen yang ketiga dan keempat ini tetap akan dijumlahkan dengan 0
dan 10. Dan urutannya begitu ya. Tapi kalau coba kita lihat misalnya kalau eh, vektor yang terdiri dari 1 sampai 4 dan 0, 10, 11 ini kalau kita jumlahkan hasilnya gimana? Nah, Ara akan memberi warning nih karena kebetulan ini 4 bukan kelipatan dari 3 ya. Jadi kita nggak akan bisa menjumlahannya. Nah, itu yang namanya vector recycling. Jadi kalau penjumlahan eh, atau operasinya di mana vektornya itu eh length-nya nggak sama ya, itu arah akan melakukan vector recycling dan em, hasilnya akan keluar ketika vektor yang dioperasikan itu merupakan kelipatan gitu. Contohnya yang ini, di mana yang tadi ketika bukan kelipatannya akan dikasih warning dengan R gitu. Oke, saya kembali lagi ke materi. Em, oke, kita lanjut ke logical operators di R. Em, jadi logical operators ini vektor yang terdiri dari statement true dan false. Eh, logical operator ini berguna ya buat membandingkan suatu objek dengan objek lainnya gitu. Em, misalnya ketika kita data cleaning gitu, ini bakal sangat kepake gitu ya. Kita coba lihat contohnya, misal kita memiliki vektor eh, X yang terdiri dari satu elemen yaitu 5 dan Y yang terdiri dari 10. Dan ketika kita menggunakan logical operator, misal kita membandingkan X dan Y, di mana logical operator yang digunakan di sini adalah dari. Misal X kurang dari Y, R akan mengeluarkan statement true atau false. Nah, di sini karena X terdiri dari 5 dan Y ini ketika kita membandingkan X kurang dari Y, R akan mengeluarkan output true karena hasilnya true. 5 dikurang kurang dari 10. Oke, kita coba lihat contoh logical operator lainnya. Ketika kita menggunakan logical operator sama dengan gitu. Eh, jadi untuk sama dengannya harus 2 kali. Em, ini ya, untuk test for equality. Ini mungkin kayak di Stata ya teman-teman yang mungkin lihat dengan Stata. Untuk logical operator di Stata kan juga eh, sama dengannya itu 2 kali. Karena kalau kalau di Stata sama dengan 1 kali itu untuk mengassign sesuatu gitu kan. Nah ini em, coba kita tes untuk equality. Misal X sama dengan 2 ditambah 3. Kita run true karena 5 sama dengan 5 begitu. Nah, di sini kita menggunakan N, eh, X kurang dari 3 dan Y kurang dari 20. Ketika kedua kondisi ini terpenuhi, maka R akan mengeluarkan output true. Saran
false. Karena ini lima nggak kurang dari tiga. Jadi eh R akan mengeluarkan output false. Karena untuk dan eh, kedua kedua kondisinya harus dipenuhi gitu ya. Karena ini nggak terpenuhi jadi false. Lalu untuk OR. Nah, OR ini hanya salah satu aja yang harus terpenuhi supaya dia mengeluarkan output true gitu. Kalau kita run ini true ya, karena at least satu kondisinya terpenuhi begitu. Nah, ini is.logical. Jadi ini uh, is.logical ini sama kayak eh sebentar. Oh ini ya. Jadi R ini kan uh, mengassign objek-objeknya itu berdasarkan sorry, vektornya itu berdasarkan satu tipe atomic object begitu. Eh, ini yang is.logical ini di mana vektor-vektornya ini terdiri dari logical values yaitu true, false, dan true gitu. Ketika kita menggunakan fungsi is.logical dan kita assign x di fungsinya, maka R akan mengeluarkan true. Em, untuk ini, karena logical operator ini terdiri dari true and false statements. Jadi untuk semua input di R yang eh, melibatkan logical operators dan kita menggunakan fungsi dot logical, R akan mengeluarkan statement true karena hasil dari X kurang dari Y itu either true atau false. Jadi kita nanya R, eh, ini atomic objeknya logical apa enggak. Jadi R akan mengeluarkan output true begitu. Em, oke, ini yang terakhir dari vektor. Em, jadi ada yang namanya factors. Dia ini categorical factors untuk menyimpan variabel-variabel yang kategorikal. Em, kita coba contohnya. Semisal kita pengen membuat variabel education yang terdiri dari eh, level pendidikan ya. Dan ini kategorikal. Kita bisa menggunakan function bernama factor. Lalu pada function yang bernama faktor tersebut, kita menginput vektor dari observasi kita yang terdiri dari level pendidikan. Misal kita run dan kita melihat levels education. Jadi fungsi levels ini untuk melihat karakter-karakter yang unik dari variabel education. Kita menggunakan function bernama levels. Ini karena di observasinya ada eh, eh, apa tingkat pendidikan yang sama ya untuk beberapa orang begitu. Ini misalnya pertama tingkat pendidikannya high school dan yang terakhir juga high school. Lalu ini juga ada yang tingkat pendidikannya bachelor dan ini bachelor. Em, Levels ini akan mengidentifikasi kategori-kategori yang unik. Jadi di sini akan keluar outputnya
kategori-kategorinya ya. Selain itu, untuk faktor, eh, fungsi faktor ini juga bisa eh, generate variabel kategori yang ordered gitu. Jadi ada tingkatannya. Misal satisfaction level yang dari tidak puas sampai puas itu uh, bisa dibuat dengan opsi ordered gitu. Di ini contohnya income level ada low, medium, high. Ketika kita run dan kita kasih opsi levelsnya dari low, medium, dan high, dan kita kasih tahu juga ke R kalau ini itu kategorinya order dari low, medium, high. Itu em, apa? Misalnya kita membandingkan dengan income level yang pertama yaitu low, eh sorry, income level. Oh sorry ya, income level yang pertama ini kan medium yang di observasi kita gitu. Ketika kita bandingkan dengan income level yang kedua yaitu low, maka akan keluar statement dari logical operatornya. Nah, em, secara default faktor ini em, kalau kita nggak kasih tahu ke R kalau apa categorical variabelnya itu ordered, R ini secara default akan eh, assume variabel kategori yang kita input adalah unordered, jadi nggak ada urutannya seperti itu. Seperti education ya, yang kita sudah coba tadi. Ini nggak ada urutannya karena kita nggak ngasih tahu urutannya ke R seperti itu. Oke, kita move on ke functions. Tadi sempat kita singgung di awal-awal functions seperti contohnya sum ya tadi ya. Ini seperti functions pada matematika, eh, Y sama dengan fx. Jadi di matematika itu kan Y itu outputnya sedangkan X ini inputnya. Jadi Y ini fungsi dari X gitu. Di R itu sama gitu ya. Misalnya function sum tadi, function ini, sorry, sum ini kayaknya begitu, outputnya. Sedangkan objek-objek yang ada di dalam kurungnya itu kayak X-nya gitu dalam function. Jadi pada functions ada inputnya dan outputnya. Contoh gampangnya functions jadi untuk membentuk vektor dan sum tadi untuk menjumlahkan eh, objek gitu ya. Di sini kita run, di sini adalah inputnya dan di sini adalah output seperti itu. Di R kita juga bisa membuat functions kita sendiri. Eh, Misalnya contoh ini my function di mana itu adalah fungsi dari X dan Y dan kita ingin outputnya itu X Y begitu. Itu ntar eh, akan sesuai dengan em, fungsi yang sudah kita buat tadi. Ya, gimana? Oh ya, sorry Mas, gimana? Oh ya, oke. Jadi em, square brackets ini mengindikasikan observasi pertama di objek income level yang sudah kita generate.
untuk objek pertamanya adalah medium. Sorry, observasi pertamanya adalah medium. Sedangkan observasi keduanya adalah low. Jadi karena tadi kita sudah memberitahu R kalau levelnya ini yang dari paling rendah ke paling tinggi adalah low, medium, dan high. Eh, Ketika kita menggunakan logical operator untuk membandingkan income level dari fase pertama, yaitu medium, dan income level dari observasi kedua, yaitu low, di mana medium itu kan lebih besar dari low. Jadi hasilnya akan true. Seperti itu, Mas. Em, karena eh jadi karena kita udah mengassign kita udah ngasih tahu R kalau levelnya itu kan dari low, medium, dan high. Em, dan ketika kita bandingkan yang pertama itu kan medium. Eh, Ketika kita bandingkan medium ini lebih besar dari observasi kedua kan, yaitu low. Dan itu hasilnya true. Gimana gimana? Iya iya, benar benar. Oh iya, ha. Iya iya, bisa juga. Ha. Kok enggak? Iya, ha. Kalau high medium jadinya high-nya jadi lebih kecil nanti. Ha. Iya. Urutannya ascending. Iya. Iya, oke. Oke, teman-teman. Em, Tadi terkait functions, kita bisa membuat function sendiri dan contohnya seperti ini ya. Semisal kita em, memiliki objek X dan Y yang terdiri dari vektor satu dan 2 untuk X dan terdiri dari vektor 2 dan 3 untuk Y. eh, dan kita membuat function di mana function ini terdiri dari input dari objek X dan Y, dan retrieve function ini semisal X ditambah Y dibagi dua gitu. Dan ketika kita run itu akan eh arah akan mengkalkulasi elemen pertama dari X tambah elemen pertama dari Y dibagi dua gitu. Dan ini sesuai perintah kita pada functionnya karena kita ingin inputnya ini X ditambah Y dibagi dua gitu. Em, Juga function documentation ini harusnya sama aja ya. Jadi kalau kita misalnya nggak tahu functionnya itu fungsinya buat apa, gunanya buat apa gitu ya. Kita bisa tanya pakai ini tanda tanya di depan functionnya gitu. Di ini di Stata, cuman di Stata pakai help gitu ya. Nanti akan keluar dokumentasinya di kanan bawah. Ini misalnya sum returns the sum of all the values present in its arguments. Dan misalnya eh, C, this is a generic function which combines its arguments gitu-gitu. Dan ini ada juga gitu. Kita bisa ngeliat dokumentasinya di sini. Bisa search juga di sini. Um, Misal function sum gitu. Ini ada juga. Bisa lihat langsung dan di search barnya bisa mencari function yang kita pengen tahu lebih dalam seperti itu.
Oke. Em, dan juga perlu tahu kalau R ini R functions ini polymorphic. Eh, jadi R ini beradaptasi tergantung inputnya begitu. Contohnya, misal function summary. Input kita adalah eh, angka-angka dari 1 sampai 10. R akan mengkalkulasi nilai minimumnya, eh, kuartil 1, median, eh, mean, kuartil 3, dan maksimum value-nya. Tapi semisal kita inputnya itu suatu faktor atau eh, label kategorikal tadi ya, ini akan beda outputnya. Ini akan eh, outputnya ini R hanya menghitung jumlah A dan B. Jadi di sini ada 2A dan 1B seperti itu. Karena eh, ini faktor ya. Jadi tergantung inputnya. R itu eh, outputnya bisa beda per function seperti itu. Oke. Ini macam-macam contoh function yang biasa digunakan di R. eh Buat ya statistics and other things. Ini bisa kita coba ya. Misalnya kita pengen eh, kita punya data GDP growth dan kita ingin mengkalkulasi mean, standard deviation, median dan median, sorry. Ini sampai sini dulu aja. R akan mengkalkulasi dan summary juga outputnya beda seperti itu ya. Jadi tiap function ada eh, fungsinya masing-masing begitu. Oke, oke. Eh, Bagian terakhir conditional statements di R. Em, di conditional statements ini if, else if atau if, sorry, if else if atau else. Em, ini berguna untuk data cleaning karena kita ingin menjalankan codingnya eh, dengan kondisi itu. Contohnya ini ya. Jadi basic syntax untuk if statement itu if kurung kondisi yang kita inginkan, kita input code untuk dieksekusi ketika kondisinya itu true. Contohnya eh, saya langsung run aja GDP growth. Di sini kita mengassign GDP growth-nya ini 0,5 dan eh, ketika kita mengassign condition di if statement-nya, di mana ketika GDP growth lebih besar dari nol, R akan uh, print the economy is growing. Uh, Jika kondisi ini true, maka R ini akan print ini ya, the economy is growing. Jadi contohnya seperti ini. Karena GDP growth ini lebih dari nol, R jadinya akan ngeprint the economy is growing. Ada juga if else di mana sinteksnya ada tambahan else ya, di bawahnya if. Jadi if suatu condition em, di bawahnya akan ada code untuk dieksekusi ketika kondisi yang kita sudah ini true.
Atau else, ketika kondisi ini false, R akan instead eh, mengeksekusi kode si else ini. Contohnya, ketika GDP growth adalah 0,5 ya, negatif 0,5, ketika GDP growth-nya lebih besar dari nol, R akan eh, print the economy is growing. Sedangkan jika eh, kondisinya tidak memenuhi, R akan print the economy is contracting. Karena di sini GDP growth negatif 0,5, akan mengeksekusi code di bawah else ya. Seperti itu. Dan ada juga yang namanya if else statements. Nah, ini kondisinya macam-macam dan lebih banyak. Em, jadi eh, R ini akan mengeksekusi coding berdasarkan eh, kondisi-kondisi yang kita assess. Misalnya kondisi pertama sudah memenuhi, R akan mengeksekusi code di bawah if ini. Tapi semisal tidak memenuhi yang ini, kondisi pertama, R akan move on ke kondisi kedua di else if. Nah, em, else if ini akan, sorry, code di bawah else if ini akan tereksekusi jika em, kondisi satu tidak memenuhi, namun kondisi yang kedua ini memenuhi, begitu. Else ini untuk yang lainnya ya, jika tidak memenuhi keduanya, kondisi pertama dan kondisi kedua. Kita move on ke contohnya aja supaya lebih paham. Semisal GDP growth ini 1,2 ya sekarang. Em, kondisi pertama, ketika GDP growth ini lebih besar dari 5, R akan print economic growth. Ketika kondisi pertama ini tidak terpenuhi dan ketika GDP growth ini lebih besar dari 0, R akan mengeksekusi code ini ya yang di bawah else if, moderate economic growth. Namun ketika kondisi kedua dan kondisi pertama tidak memenuhi dan GDP growth ini lebih besar dari negatif 1, maka R akan print economic slowdown. Dan yang terakhir, jika semua kondisi ini tidak memenuhi, R akan print economic recession. Coba kita run dan outputnya moderate economic growth karena eh, di sini GDP growth-nya 1,2 dan GDP growth-nya tidak memenuhi kondisi pertama, namun memenuhi kondisi kedua. Jadi outputnya akan moderate economic growth. Seperti itu. Jadi else if ini menambahkan kondisi ya, di mana tadi yang contoh paling simpel, em, if dan else, ini ya, if dan else ini cuman ada satu kondisi gitu. Selain jika kondisi ini tidak terpenuhi, maka eh, yang tereksekusi akan ini ya, yang ada di else ini. Oke, yang terakhir ada juga em, if else function. Nah, em, if else function ini if else statement tapi lebih simpel ya karena udah diintegrasikan dengan suatu function. Nah, jadi di if else ini kita
mengetes sesuatu. Tes ini condition yang kita inginkan. eh Yes ini kode yang ingin dieksekusi, dan no ini em, coding yang tidak ingin dieksekusi ketika eh, apa kondisinya tidak memenuhi seperti itu untuk no. Contohnya punya vektor bernama regional growth yang terdiri dari 5 elemen. Ada yang positif, ada yang negatif, dan kita menggunakan if else. Di sini saya mengassign if else ini ke suatu objek. Em, Ketika regional growth-nya ini lebih besar dari nol, maka em, code yang akan tereksekusi adalah ini ya, growing. Tetapi jika tidak memenuhi kondisinya, output yang keluar akan eh, jadinya contracting seperti itu. Kita coba run dan coba kita panggil objek region statusnya. Nah, ini outputnya adalah eh, growing atau contracting ya. Tergantung observasinya gitu. Jadi yang pertama ini karena lebih besar dari nol jadinya growing, yang kedua eh, contracting, yang ketiga growing dan seterusnya. Oke. Em, saya kira itu aja untuk materi hari ini. Em, Mungkin ada yang ingin ditanyakan dari teman-teman? Oke. Kalau nggak ada assignment untuk materi hari ini. Assignment ini harus dikumpulkan untuk mendapatkan sertifikat sesuai aturan dari Lab IE, dan assignmentnya bisa disubmit ke link ini ya. Bisa email saya juga kalau ada pertanyaan. Hmm, Submission deadline-nya minggu depan sebelum pelatihan yang kedua. Em, itu aja sih. Pokoknya saya untuk materinya ya akan update terus ya di repository GitHub saya, including coding-coding dari setiap sesi, dan nanti untuk jawaban dari assignment-nya juga akan saya share uh, setelah submission deadline-nya di slide-nya Mas, ah, di akhir-akhir. Jadi di setiap slide di akhir-akhir ada assignment. Sebenarnya di setiap em, slides yang untuk pertemuan-pertemuan berikutnya udah ada soal-soalnya juga. Jadi mungkin teman-teman mau nyicil atau gimana itu juga bebas. Saya juga nggak akan mengubah lagi soal-soalnya. Saya cuman bakal mengupdate materinya sih. Kalau soal-soalnya nggak akan saya. Em, ya ini sedikit trik sih di R. Ada beberapa shortcuts yang bisa dipakai ya. Terus buat minggu depan materinya matrices dan data frames, dan kita juga akan explore-explore package-package di R buat manipulasi data. Em, saya juga pengen ngasih tahu sih resource-resource yang mungkin bisa dipakai teman-teman buat explore gitu ya. Jadi di R ini ada package yang namanya Swirl. Kita bisa install package Swirl. Oh, sorry. Kalau package harus pakai tanda kutip. Nah, eh ini lagi install package-nya, dan ketika kita panggil
package yang sudah kita install. Nah, ini semacam interaktif tutorial uh, gitu ya. Jadi kita bisa belajar basic-basicnya R menggunakan package Swirl ini. Ini misalnya ini type Swirl when you're ready to swirl. Terus kita kasih tahu nama kita. Nah, nah, ini ada macam courses sebenarnya yang bisa dieksplor di R. Ini bisa mungkin teman-teman pengen explore melalui package Swirl ini. Ya, gimana? Sorry, Mas. Oh, oke. Install package-nya ini ya. Heeh. Dulu kebetulan em, saya satu di sini lumayan ekonomi di UGM. Dulu nggak terlalu banyak resources sih untuk yang saya untuk belajar R. Jadi saya sempat pakai juga Swirl. Em, Dulu saya pertama belajar R ini di mata kuliah Statistika 2. Dulu ada tugas R dan ada tutorialnya. Em, jadi belajarnya agak terbatas sih resource-nya cuman dari tutorial aja gitu-gitu. Terus saya coba explore-explore lagi lewat course-course online di Udemy, di Datacamp. Datacamp juga bagus, tapi mahal. Ya, nggak enaknya itu sih paling. Em, tapi dia tuh interaktif gitu, jadi kita bisa coding di browser gitu, jadi nggak usah R. Itu Datacamp keunggulannya itu. Em, di YouTube juga ada Free Code Camp. Free Code Camp ini eh nggak cuman R ya, itu banyak programming languages lainnya yang bisa dipelajari dasar-dasarnya. Em, ya, menurut saya di UGM nih udah bagus sih, udah ada disediakan fasilitas training software buat data analytics gitu ya. Saya pas S2 juga nggak ada fasilitas dari kayaknya untuk training R gitu. Jadi eh, saya banyak explore sendiri-sendiri sendiri juga. Dan dulu dari dosen saya pas S2 menyarankannya belajar dari Swirl gitu. Di mana eh, apa ya? Ya terbatas juga gitu kan resource-nya gitu. Cuma sekarang ada AI. Nah, AI itu juga bagus sebenarnya codingnya. Nah, menurut saya AI ini lebih pintar lah dari manusia gitu. Jadi eh di sini saya cuman akan eh, semacam apa ya, introduce aja gitu ya ke materi-materi basic dari temuan pertama sampai keempat nanti. eh menurut saya sih teman-teman juga bisa explore tuh dari AI karena AI udah canggih sih, apalagi untuk programming ya. Seperti itu. Ya, ya.
Sorry Mbak, CEA ini tadi apa? CEA ini tadi apa? Oh, oke oke. Oh, iya iya. Iya iya. Ah, ah, ah. Oh, iya iya. Hmm. Oh, iya iya. Oke oke oke. Iya, oke. Oh. Em, untuk kegunaannya ya tadi dibanding misal Stata, sebenarnya saya kira sama aja sih. Sama-sama untuk em, statistics dan econometrics untuk kita sebagai mahasiswa ilmu ekonomi gitu. Em, kekurangannya Stata karena dia berbayar dan nggak open source, jadi nggak inklusif gitu. Dan hari ini ada page yang dibuat oleh programmer-programmer R dan fungsinya bisa macam-macam. eh dan itu gratis ya gitu. Keunggulannya R seperti itu. eh tapi kalau untuk fungsinya, menurut saya sih sama aja Mbak gitu. Saya pribadi sebenarnya masih lebih banyak pakai Stata sebenarnya daripada R gitu. Em, karena eh ya mungkin karena saya udah kebiasaan gitu ya, dari skripsian dulu terus ya pakai Stata jadinya masih lebih nyaman pakai Stata gitu ya. Tapi em, sebenarnya bagus juga untuk explore programming languages lain kayak R ini yang open source. Soalnya kita nggak tahu nih ke depannya gimana. Apakah orang-orang akan masih pakai Stata lagi gitu. Kemungkinan masih sih, cuman karena dia R ini open source, ada kemungkinan orang-orang akan lebih switch di situ, gitu. Switch ke situ gitu. Dan untuk tadi terkaitnya ya, eh, nah menurut saya baiknya sih mendalami basic-basicnya dulu di R. Em, Lalu apa ya? Ketika kita pakai AI, kita explore-explore eh, programming di AI itu jadi lebih confident karena em, AI juga nggak selamanya benar kan, iya. Dan kita harus rely on our intuition gitu ya. Eh, untuk pertanyaan apapun di AI gitu kan, jawabannya nggak selalu benar gitu. Jadi menurut saya mendalami B-nya itu lebih penting gitu. Eh gitu sih Mbak. Em, Mungkin ada yang ingin ditanyakan sama teman-teman lainnya. Ini saya juga ada titipan dari lab buat attendance feedback. Tolong diisi ya. Oke, mungkin bisa saya tutup ya teman-teman. Thank you udah datang dan sampai bertemu lagi sesi-sesi ke depannya ya. Oke, thank you.